Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vinisa Maria Monte Carlo, nomor absen 11 dari kelas 9E. Di sini saya akan mempresentasikan resume mengenai benua Asia yang telah saya buat dan telah saya kembangkan. Asia merupakan wilayah yang terbentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Arktika, dan dari Samudra Pasifik hingga Pegunungan Ural. Letak benua Asia. Letak benua Asia bisa dikategorikan dengan cara melihat letak astronomis dan letak geografisnya. Letak astronomis benua Asia. Letak astronomis benua Asia adalah secara astronomis benua Asia terletak di antara 26 derajat BT sampai 170 derajat BT dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Yang kedua, letak geografis benua Asia. Secara letak geografisnya, benua Asia diapit oleh 3 benua, yaitu benua Eropa, benua Australia, dan benua Amerika. Dan juga dibatasi oleh 3 samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Benua Asia terletak di belahan bumi utara dan sebagian kecil terletak di belahan bumi selatan. Karena hal tersebut, adapun batas-batas benua Asia untuk melihat bagian-bagian dari negara-negara yang ada di benua Asia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bagian utara, benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktika. Yang kedua, di bagian timur, benua Asia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Selat Bering, dan juga Laut Bering. Yang ketiga, di bagian selatan, benua Asia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Yang keempat, di bagian barat, benua Asia berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Merah, Laut Kelapa, Selat Bosporus, dan Selat Dardanella. Yang kedua, identitas benua Asia. Benua Asia adalah benua yang mencakup banyak negara di dalam wilayah benua Asia. Benua Asia dibagi menjadi 6 kawasan dengan negara-negara yang ada di dalamnya. Berikut 6 kawasan benua Asia. Yang pertama, kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Yang kedua, kawasan Asia Timur terdiri dari negara Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok atau Cina, dan Taiwan. Yang ketiga, kawasan Asia Selatan terdiri dari negara Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Yang keempat, kawasan Asia Barat terdiri dari negara Arab Saudi, Afghanistan, Yaman, Oman, Qatar, Irak, Iran, Turki, Israel, dan Uni Emirat Arab. Yang kelima, kawasan Asia Tengah terdiri dari negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, dan Armenia. Yang keenam, kawasan Asia Utara. Negara yang termasuk dalam kawasan Asia Utara adalah Rusia atau wilayah Pegunungan Ural. Benua Asia merupakan benua terbesar di bumi yang mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya dengan sekitar 4,3 miliar orang. Benua Asia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di era yang modern saat ini. 3. Keadaan alam di benua Asia. Karena benua Asia merupakan benua yang besar dan memiliki banyak negara yang mempunyai banyak karakteristik keadaan alam, maka keadaan alam di benua Asia dibedakan menjadi 4 bagian, antara lain. Yang pertama adalah pegunungan lipatan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke negara Turki. Bagian kedua adalah plato atau dataran tinggi yang terdiri atas plato Arab di bagian timur, Asia Barat, serta plato Dekan di negara India. Bagian ketiga merupakan dataran rendah yang berada di bagian utara yang meliputi kawasan Siberia dan Turan di negara Rusia. Bagian keempat merupakan dataran rendah dan daerah aliran sungai Tigris, Eufrat, Indus, Gangga, dan Irrawaddy. Berbagai macam keadaan alam yang ada di benua Asia disebabkan karena Asia merupakan tempat pertemuan berbagai sirkum pegunungan dunia, yakni sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Karena itu, di Asia terdapat banyak gunung berapi. Keadaan iklim di benua Asia. Karena benua Asia terletak di antara 2 sirkum pegunungan dunia, maka karena hal tersebut, negara-negara yang ada di benua Asia memiliki berbagai macam iklim yang ada di negaranya. Berikut adalah iklim yang ada di negara-negara di benua Asia. Yang pertama, iklim tropis. Iklim yang berciri curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, dan suhu yang panas sepanjang tahun, dan sebagian besar terdapat di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim yang berciri adanya 4 musim. 4 musim tersebut ialah musim dingin,
musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dan iklim tersebut terdapat di wilayah Asia Timur. Yang ketiga, iklim sedang yaitu iklim yang merupakan perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub. Iklim ini terdapat di daerah kawasan sekitar Mongolia. Yang keempat, iklim kutub yakni iklim yang berciri musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat pendek dan terdapat di dataran Asia bagian utara sekitar Siberia. Yang kelima, iklim kontinental yaitu iklim yang berciri adanya pengaruh dataran yang kuat dan terdapat di daerah sekitar pedalaman benua. Yang keenam, iklim gurun yaitu iklim yang berciri perubahan suhu selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah terdapat di sebagian besar wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Yang keempat, penduduk di benua Asia. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami percampuran antara ketiga ras di atas ke dalam negara-negara di benua Asia, antara lain yang pertama, Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid. Yang kedua, Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Yang ketiga, Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Yang keempat, Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Yang kelima, Asia Barat bagian selatan khususnya negara-negara di semenanjung Arab, Yaman, dan Oman didominasi ras Negroid. Yang keenam, Asia Barat bagian utara didominasi ras Kaukasoid dan ras Negroid. Sebagai informasi, ras Mongoloid adalah ras yang memiliki ciri-ciri rambut lurus dan hitam, kelopak mata sipit, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit sawo matang. Ras Kaukasoid adalah ras yang memiliki ciri-ciri seperti dada yang tinggi, memiliki badan yang tinggi, warna mata yang terang. Ras Negroid adalah ras yang memiliki ciri-ciri seperti warna kulit yang coklat hingga hitam, dan rambut keriting kecil-kecil berwarna hitam. Penduduk di benua Asia menganut beragam agama. Berbagai agama yang ada di benua Asia antara lain, yang pertama, di kawasan Asia Barat, Islam merupakan agama yang dominan. Yang kedua, di kawasan Asia Selatan, Hindu menempati posisi pertama jumlah untuk pemeluk agama. Yang ketiga, di kawasan Asia Tengah, jumlah pemeluk agama Islam adalah yang terbanyak. Yang keempat, di kawasan Asia Tenggara, penganut Islam dan Buddha hampir sama banyaknya. Selain itu, ada juga penganut Hindu dan Kristen. Sebagai informasi, semua agama besar di dunia seperti Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, Yahudi, dan Shinto dan Tao berasal dari benua Asia. Penduduk Asia lebih banyak menganut agama Hindu dibandingkan dengan agama-agama lain, terutama di India dan Nepal. Kemudian menyusul agama Islam yang tersebar di seluruh bagian Asia. Agama Buddha merupakan agama utama di India sebelah timur, tetapi banyak penduduk Asia yang mencampur agama Buddha dengan kepercayaan setempat. Kelima, perekonomian di negara-negara di benua Asia. Aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah Asia didominasi oleh pertanian, kecuali Asia Barat yang sangat mengandalkan pertambangan minyak dan gas. Kegiatan pertanian di benua Asia umumnya digiatkan di sekitar aliran sungai seperti Sungai Gangga di India, Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Huanghe di Cina, dan Sungai Chao Phraya di Thailand. Di Asia, industri mulai berkembang pesat, terutama di negara Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea yang telah menjelma menjadi negara industri. Pertambangan Asia sangat bertumpu pada minyak bumi, terutama di kawasan Asia Barat. Untuk komoditas pertanian, Asia Tenggara merupakan kawasan penghasil padi utama, sementara Asia Tengah menghasilkan gandum. Yang keenam, sumber daya alam di benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang mempunyai banyak lembah sungai besar yang subur dan terletak pada pertemuan jalur sirkumpasifik dan Mediterania. Akibatnya, benua Asia mempunyai potensi alam yang menonjol di bidang pertanian dan juga pertambangan. Dalam bidang pertanian, yang pertama, daerah pertanian potensial di benua Asia terdapat di daerah sekitar lembah sungai besar. Di Asia Tenggara, banyak negara-negara yang menghasilkan padi seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Yang kedua, Asia bagian selatan yang memiliki hasil padi adalah India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain itu, India juga memiliki sumber daya alam seperti sorghum, gandum, dan kapas. Yang ketiga, Asia Tengah terkenal dengan hasil utamanya yaitu gandum, kapas, dan buah-buahan. Yang keempat, Asia Barat adalah penghasil utama beras dan kopi. Dalam bidang pertambangan, benua Asia adalah benua yang terletak di antara
sirkumpegunungan dunia. Karena hal tersebut, benua Asia memiliki berbagai macam hasil pertambangan yang sangat menonjol di benua Asia dan di benua lainnya. Salah satu contoh yang sangat menonjol adalah minyak bumi. Satu, negara-negara penghasil minyak bumi terdapat di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Yang kedua, untuk timah putih terdapat di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang ketiga, untuk batu bara terdapat di Siberia, Jepang, dan Indonesia. Untuk di beberapa daerah penting seperti semenanjung Korea pun mengandung mineral seperti biji besi, batu bara, emas, wolfram, dan grafit. Yang ketujuh, kerjasama internasional negara-negara di benua Asia. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hubungan internasional. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Misalnya dalam bidang, yang pertama bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara dengan meningkatkan perdagangan antar negara. Peningkatan perdagangan ini dilakukan dengan mempermudah kegiatan ekspor dan impor dalam konteks perdagangan bebas dengan mengurangi biaya masuk dan hambatan lainnya. Organisasi yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi adalah WTO atau World Trade Organization. Yang kedua, bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial bertujuan memberi bantuan pada negara yang dilanda bencana untuk meringankan beban rakyat dan menanggulangi bencana tersebut. Contoh pemberian bantuan bencana ini misalnya adalah bantuan yang diberikan negara-negara sahabat ke Indonesia saat terjadi musibah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Organisasi yang bergerak dalam bidang ini adalah misalnya Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang ketiga, bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kerjasama ini dilakukan dengan kerjasama antar pemerintahan, misalnya berupa perjanjian atau alinasi militer. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama politik, misalnya ASEAN dan PBB. Untuk PBB, contohnya adalah dengan mengirimkan penjaga perdamaian ke wilayah konflik. Yang keempat, bidang budaya. Kerjasama di bidang budaya bertujuan untuk merawat warisan budaya seperti bangunan kuno, literatur sejarah, dan karya seni. Contoh kerjasama ini misalnya adalah pelestarian cagar budaya seperti renovasi Candi Borobudur yang dibantu oleh negara asing dan pertukaran kesenian seperti pertunjukan gamelan di luar negeri. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama budaya adalah UNESCO. Yang kelima, bidang pendidikan. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan pendidikan dan mengatasi buta huruf, serta ketertinggalan dan membantu persebaran ilmu pengetahuan. Contoh kerjasama di bidang ini adalah pemberian beasiswa seperti beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat dan pertukaran pelajar. Yang kedelapan, karakteristik benua Asia. Yang pertama, benua Asia merupakan benua yang terluas yang ada di bumi selain benua Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika. Yang kedua, benua Asia merupakan benua yang memiliki populasi manusia yang paling banyak. Yang ketiga, benua Asia merupakan benua yang memiliki banyak iklim. Dan diantaranya ada iklim tropis, subtropis, sedang, iklim kutub, dan juga iklim gurun. Yang keempat, benua Asia merupakan benua yang memiliki banyak keadaan alam seperti pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan juga daerah aliran sungai. Yang kelima, benua Asia merupakan tempat lahirnya banyak agama di dunia dan juga tempat berbagai ras manusia yang ada di benua Asia. Di sini saya Finisa, saya akan mempresentasikan mengenai peta benua Asia yang telah saya buat. Di sini merupakan gambaran peta benua Asia yang telah saya buat. Di sini ada judul peta, yaitu peta benua Asia. Setelah itu ada inset atau gambaran kecil dari peta yang telah saya buat. Setelah itu ada arah mata angin. Setelah ada arah mata angin, ada keterangan tentang legenda dari benua Asia yang telah saya buat. Salah satu contohnya yaitu negara yang berwarna yang memiliki warna coklat, yaitu Korea Utara. Setelah itu ada sumber peta saya dapat dari Atlas Dunia, The Oxford World Atlas 1994. Setelah itu peta ini dibuat oleh Pustaka Pengetahuan Modern Bintang dan Planet PT Widya Dharma Jakarta tahun 2013. Setelah itu ada gambaran peta yang telah saya buat serta warnanya. Setelah itu ada skala peta yaitu 1 berbanding 50.000. Setelah ada skala ada indikator peta, contohnya yaitu 100 derajat bujur timur. Dan ini peta yang telah saya buat.
Di peta benua Asia ini saya meletakkan berbagai macam negara di dalamnya seperti Rusia, Kazakhstan, Cina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, Turkmenistan, Georgia, Iran, Turki, Siberia. Setelah itu ada Irak, Israel, ada Qatar, ada Saudi Arabia, ada Yaman dan Oman. Setelah itu ada Sri Lanka, Indonesia, Malaysia. Dan ini gambarannya. Sekian presentasi tentang pengembangan materi serta presentasi peta yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih dan selamat pagi.